Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini di studio dalam acara Ulumul Quran. Alhamdulillah satu Sin dan Ustaz Alfan juga sudah hadir di sini. Kita akan jumpa lagi dalam acara Ulumul Quran dan kita masih membahas karakter Bani Israel di dalam Al-Quran. Baik, alhamdulillah satu Sin sudah hadir. Assalamualaikum satu Sin, Ustaz Alfan. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan nanti oleh Ustaz Husain dan Ustaz Alfan dalam Al-Quran. Baik, Ustaz Alfan sebagai pengantar bisa disampaikan. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata abdih. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-wafiyu bi ahdih. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita dapat mengalokasikan waktu untuk menadabburi ayat-ayat Allah yang telah Allah terangkan di dalam kitab sucinya. Nah, salah satu kesempatan kita gunakan untuk mentadabburi, merenungi tentang suatu komunitas atau bangsa yang banyak sekali disebutkan, diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya, yakni kitab suci Al-Qur'anul Karim, di mana komunitas atau kaum ini disebut dengan kaum Yahudi. Ya, misalkan saja Allah menerangkan di dalam surat Al-Baqarah mulai dari ayat 40 sampai ayat 275, itu diterangkan tentang siapa sebenarnya kaum Yahudi itu dan apa karakter-karakternya. Dan juga di dalam surat Al-Imran ayat 23 sampai 188. Di surat An-Nisa ayat 49 sampai 160, di surat Al-Maidah ayat 18 sampai 80, itu juga penuh dengan keterangan dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kaum Yahudi ini. Tapi tidak demikian merata, Allah memberikan keterangan juga bahwa tidak semua kaum Yahudi itu begitu. Ada Allah menerangkan di dalam surat Al-Imran ayat 112 sampai 115, kata Allah, laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatu yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Dengan ayat ini kiranya kita tidak selalu negatif thinking terhadap orang Yahudi itu, karena ketika kita terlalu negatif thinking, maka tidak ada bahan untuk kita mempunyai sikap yang adil terhadap orang Yahudi yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah juga menerangkan dalam surat Al-Maidah ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Kiranya pemaparan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala yang saya sebutkan di surat tadi Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah tidak menyeret kita kepada selalu suudzon atau negative thinking atau selalu berburuk sangka terhadap orang Yahudi. Karena Allah sendiri menganulir dari komunitas bangsa Yahudi, ternyata ada juga orang-orang yang baik,
yang sujud, yang memberikan manfaat, yang betul-betul sesuai fungsi dan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Maka dalam pertemuan kali ini kiranya kita akan ikuti renungan kajian dalam Al-Qur'an, pemaparan dari Allah Subhanahu wa taala tentang karakter kaum Yahudi ini dalam keterangan Al-Qur'an yang akan dipaparkan, dicerahkan oleh guru kita bersama, yakni Ustadz Husain bin Hamid Al-Atos. Semoga kita dapat mengikuti dan dapat betul-betul menginstal ilmu yang diterangkan sehingga kita betul-betul mempunyai sifat keadilan dalam menilai Yahudi ini. Siapa sih Yahudi ini dan mana sih yang baik serta bagaimana sih yang jahat itu. Oleh karenanya waktu dan tempat kami persilahkan kepada beliau untuk menerangkan tentang komunitas atau kaum atau umat Yahudi dalam keterangan Al-Qur'anul Karim. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, Ustadz Alvan Sunardi yang menemani kita, begitu pula Ustadz Muhammad Krisna, seluruh keluarga besar Rasil, seluruh kaum muslimin dan muslimat, salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita membaca Al-Quran dan merenungkannya, kita akan menjumpai ayat-ayat Al-Quran begitu banyak berbicara mengenai Bani Israel. Memperingatkan kita semua agar kita tidak mencontoh dan mengikuti Bani Israel dalam penyimpangan mereka. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita untuk tidak menjadikan orang-orang Yahudi, ya, secara khusus ya, orang-orang Nasrani sebagai wali-wali kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam suratul Baqarah, "Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sekali-kali tidak mungkin, tidak pernah akan terjadi orang-orang Yahudi akan ridha pada kalian maupun orang-orang Nasrani hingga kalian mengikuti langkah-langkah dan jejak mereka. Dalam bahasa Arab kata lan itu adalah harfu nafi yang artinya apa? Menafikan. Tapi bukan hanya berarti nafi, dia juga menunjukkan arti nafi untuk selama-lamanya. Bukan hanya di satu waktu, tapi untuk selama-lamanya. Artinya mustahil orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani akan ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti jejak langkah mereka. Seandainya mereka menunjukkan keridhaan di mulut mereka, hati mereka tidak akan mungkin. Mereka akan membuat kalian ridha dengan mulut mereka yang manis. Tapi apakah mungkin mereka-mereka ini akan ridha dengan apa yang kita jalani dengan mengikuti kitab Allah sedangkan mereka berpaling daripadanya? Mustahil. Nah, kalau kita mempelajari kisah Bani Israel dalam Al-Quran yang dimulai dari mana? Dari Yakub alaihi salatu wassalam. Karena dialah merupakan cikal bakal Bani Israel. Karena dialah yang bernama Israel dan anak-anaknya sebanyak 12 orang melahirkan keturunan yang amat banyak. Dan masa apa? Masa juga perjalanan mereka cukup panjang. Dari mulai Yakub sampai kepada Al-Masih Isa ibnu Maryam. Kita bisa bayangkan berapa banyak nabi-nabi yang berasal dari keluarga besar Bani Israel.
Sebetulnya antara Nabi kita Muhammad SAW dan kaum Quraisy yang berdiam di Mekah bersama Bani Israel merupakan saudara sepupu. Kakek dari Nabi kita, kakek dari kaum Quraisy adalah siapa? Adalah Ismail. Sedangkan kakek dari apa? Dari Bani Israel adalah Ishak. Ismail bersama Ishak adalah saudara seayah, berbeda ibu. Ismail ibunya adalah Hajar, sedangkan Ishak ibunya adalah Sarah. Dua-duanya adalah wanita-wanita yang baik. Ya. Ismail juga seorang yang saleh, begitu pula Ishak. Ishak melahirkan Yakub. Yakub melahirkan Yusuf, salah satu anaknya bersama 11 saudaranya yang melahirkan Bani Israel. Dan Allah mengatakan وَقَطَّعْنَاهُمْ fil. Kami telah apa? Memecah mereka di muka bumi menjadi bangsa-bangsa. Minhumus salihun wa minhum duna dzalik. Di antara mereka terdapat orang-orang yang saleh, di antara mereka juga terdapat orang-orang yang thaleh. Walaupun kebanyakan mereka sebagaimana yang Quran sebutkan wa anna aktsarakum fasiqun, kebanyakan dari mereka apa? Kebanyakan dari mereka fasik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga terangkan dalam surat Al-Maidah bahwa yang paling dalam kebenciannya terhadap umat Islam adalah dua golongan. Yang satu orang-orang Yahudi, yang satu lagi adalah kaum musyrikin yang bukan dari kalangan ahli kitab. Sedangkan orang yang paling dekat kecintaannya dengan kaum muslimin adalah umat Nasrani. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladina amanul yahud walladzina asyraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladina amanu alladina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Engkau akan menjumpai orang yang paling dalam kebenciannya terhadap umat Islam adalah orang-orang Yahudi. Kata Yahudi ini kembali kepada salah seorang anak Yakub yang bernama Yahuda. Kemudian agama mereka, ajaran mereka dinisbatkan kepada Yahuda. Padahal sebetulnya yang diajarkan Yakub, yang diajarkan oleh kakek-kakeknya, yang diajarkan oleh Nabi kita sama. Karena Yakub pada saat sakaratul maut wanti-wanti berpesan untuk apa? Untuk mengingatkan anak-anak mereka agar mereka betul-betul menjadi orang-orang yang muslimun. Artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga wasiat ayahnya Ishak, begitu pula wasiat dari kakeknya. Tapi mulai terjadi apa? Mulai terjadi ya, penyekatan. Ketika Islam berserah diri kepada Allah dirubah menjadi apa? Menjadi Yahudi, dinisbatkan kepada apa? Salah seorang dari putra Yakub. Begitu juga kita kaum muslimin. Islam ya, yang dibawa oleh Nabi kita mulai dipecah-pecah dan disekat-sekat. Lahirlah golongan-golongan kelompok-kelompok yang berfanatik pada kelompok mereka hingga akhirnya mereka keluar dari jalan Allah. Sebagaimana peringatan yang Allah ingatkan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan ini adalah jalanku, itu al-Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan pedomannya Al-Quran. Yang lurus, ikutilah jalan ini, jangan kalian tergoda, terpancing, ya, berpaling dari jalan yang Allah ajarkan bagi kalian. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Ini perintah dari Allah. Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, jangan ikuti jalan-jalan yang bermacam-macam, isme-isme, nama-nama, ya, yang memalingkan kalian, menjauhkan kalian dari nama Islam sebagai induk kalian. Itulah wasiat yang Allah berikan untuk kalian agar kalian bertakwa. Karena selagi kalian di jalan Allah berserah diri padanya, ketakwaan akan tumbuh. Ya begitu kalian mulai berpecah belah, fanatisme dan asabiyah jahiliyah yang akan masuk ke dalam jiwa kalian. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, Al-Quran bercerita kepada kita tentang karakter Bani Israel. Kita bertanya-tanya, Ustaz Alfan, ketika Allah menceritakan hal ini, apa yang diceritakan Al-Quran ini pasti kebenarannya
Apakah hanya merupakan dugaan? Pasti. Pasti tidak meragukan. Berbeda dengan apa yang diceritakan oleh media. Berbeda dengan apa yang diceritakan dari berbagai macam komentar-komentar mereka yang berbicara mengenai Bani Israel. Begitu pula tulisan-tulisan sejarah yang mudah untuk dipalsukan, berbeda dengan Al-Quran. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, seperti tadi yang Al-Fan sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat, Allah berfirman, Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel. Seruan Allah kepada Bani Israel ini setelah Allah menceritakan kisah Adam dan istri di surga. Lalu Allah turunkan Adam dan istri ke bumi karena apa? Karena pelanggaran mereka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku limpahkan atas kalian. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada Bani Israel. Allah utamakan mereka, muliakan mereka dari umat-umat dan bangsa-bangsa yang lain. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan perjanjian yang apa? Yang mereka buat bersama Allah. Perjanjian yang disepakati antara mereka dan Allah. Perjanjian tersebut diingatkan Allah dalam surat Al-Baqarah, diingatkan juga dalam surat Al-A'raf. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi lakum tattaqun. Thumma tawallaitum min ba'di dzalik. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Dan ketika kami mengangkat gunung Tur Sina di atas kepala Bani Israel, pada saat mereka menerima perjanjian, melaksanakan berjanji untuk betul-betul menerima dan mengikuti apa yang Allah turunkan dalam kitab. Jadi ketika kami mengangkat di atas kalian At-Tur, bukit Tur Sina. Lalu kami berkata kepada kalian pada saat itu, khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan semaksimal kekuatan kalian. Pelajarilah apa yang terdapat di dalamnya, wadhkuru ma fih la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tapi ternyata Bani Israel tidak berlangsung lama menyalahi janji mereka. Thumma tawallaitum min ba'di dzalik. Kemudian kalian berpaling setelah perjanjian yang diambil dari kalian. Setelah janji yang kalian ucapkan. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, belas kasihan Allah terhadap kalian, niscaya kalian akan tergolong dari orang-orang yang merugi. Lalu Allah ceritakan pada ayat berikutnya satu contoh hukuman Allah, kemurkaan Allah pada Bani Israel karena pelanggaran demi pelanggaran yang mereka lakukan. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan kalian telah tahu akibat dari orang yang melanggar janji mereka. Kalian telah tahu bagaimana tindakan kami terhadap mereka yang melakukan pelanggaran di hari Sabtu. Dan kami katakan pada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian sebagai monyet-monyet yang hina. Bukan hanya jiwanya, bahkan fisik mereka dirubah menjadi monyet karena pelanggaran mereka. Allah lakukan hal ini karena sudah berulang kali mereka melanggar janji. Jadi yang dimaksudkan dengan perjanjian di sini menunjuk kepada kitab suci yang Allah turunkan kepada Musa. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil janji mereka untuk melaksanakan apa yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, kitab Taurat dinamakan kitab perjanjian lama. Kitab perjanjian lama yang diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Bani Israel yang hidup pada masa Nabi Allah Musa dan Bani Israel yang akan datang. Karena kitab ini bukan hanya berlaku untuk pengikut Musa, sampai kepada pengikut Al-Masih juga
masih berlaku dengan tambahan kitab Injil yang Allah turunkan kepada Al-Masih. Yang kemudian hari dikenal dengan perjanjian baru. Artinya ada tambahan di samping kitab Taurat. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku limpahkan atas kalian. Kemudian wa aufu bi ahdi. Tepati, penuhi perjanjian yang telah kalian ucapkan, yang kalian telah janjikan untuk mengikuti ahdullah, yaitu kitabnya. Ufi bi ahdikum, aku akan menepati janjiku untuk kalian dengan melimpahkan rahmatnya, karunia-Nya atas kalian, dengan memuliakan mereka. Jadi kemuliaan Allah dikaitkan dengan sikap mereka menepati janji, sedangkan kehinaan yang mereka terima karena mereka melanggar janji mereka. Wa iyaya farhabun, hendaklah hanya kepadaku kalian takut. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingatkan mereka kembali. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Lalu Allah ingatkan Bani Israel. Wa aminu bima anzaltu. Berimanlah kalian pada apa yang aku turunkan. Musaddiqal lima ma'akum. Yang membenarkan, menegaskan apa yang ada pada kalian. Baik yang Allah turunkan kepada Daud, yang Allah turunkan kepada Al-Masih, atau yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kitab ini yusaddiq ba'duhu ba'da. Membenarkan, menopang satu dengan lain. Jadi sebagaimana mereka diperintahkan beriman kepada Taurat, mereka juga diperintahkan beriman kepada Zabur, kepada Injil. Ya. Kemudian kitab terakhir, di samping kitab perjanjian lama baru, kitab perjanjian akhir ini mengikat mereka. Dan mereka telah diberikan kabar sebelumnya akan kedatangan Nabi tersebut dengan kitab yang Allah turunkan. Bahkan ciri-ciri umat dan pengikutnya digambarkan Allah baik dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Baik mereka akui, mereka tidak akui, tidak penting bagi kita. Berimanlah kalian pada apa yang kami turunkan, yang aku turunkan kepada kalian. Membenarkan apa-apa yang ada pada kalian. Kemudian, wala takunu awwala kafirin. Jangan kalian justru menjadi orang yang pertama ingkar dan kafir. Kalian yang menyampaikan kabar gembira, mengumumkan akan kedatangan Nabi akhir zaman, ternyata kalian yang pertama ingkar, menentang dan menolak. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun, dan jangan kalian menjual belikan ayat-ayatku dengan harga yang murah. Orang bertanya, bagaimana kalau harganya mahal, Ustaz? Dunia dan seluruh isinya merupakan hal yang murah karena dunia fana, sedangkan yang di sisi Allah kekal. Jadi kalau orang menukar ayat-ayat Allah dengan dunia dan seluruh isinya, berarti dia menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa iyaya fattaqun, dan hendaklah kepadaku kalian bertakwa. Lalu selanjutnya, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan jangan kalian mencampur yang hak dengan yang batil. Lalu kalian tutupi yang benar, tutupi yang hak, wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan ingatkan kepada Bani Israel, sebetulnya menjelaskan karakter dan pelanggaran mereka yang menyalahi janji yang telah mereka ucapkan. Kemudian juga mereka ingkar kepada apa? Kepada Alkitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi yang datang setelah mereka. Padahal Allah telah mengambil janji dari mereka. Dalam surat Al-Imran Allah sebutkan, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ba'da dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa telah mengambil sumpah dari Bani Israel, dari nabi-nabi mereka, dari rasul-rasul Bani Israel. Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil sumpah kepada setiap nabi untuk menerima dan beriman
kepada apa yang Allah turunkan kepada mereka, kemudian akan datang setelah itu apa? Rasul, ya. Rasul apa? Yang menyusul datang setelah mereka, dan Allah mengambil sumpah dari mereka untuk beriman kepadanya dan mendukung serta membelanya. Lalu Allah bertanya, apakah kalian siap untuk menerima apa? Perjanjian ini? Mereka mengatakan qalu aqrarna. Kami mengakui dan menerima. Lalu Allah katakan qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Saksikanlah dan aku bersama kalian bersama mereka yang bersaksi. Artinya ini bukan merupakan hal yang samar, hal yang tidak jelas. Setiap apa? Umat sebelum Nabi kita, mereka telah mendapatkan kabar berita ya, dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan pada nabi mereka dan disampaikan pada umat mereka. Kalau memang kita beriman pada Allah, pasti kita akan menerima semua yang datang dari Allah. Siapapun nabinya, apapun sukunya, bangsanya, kalau betul-betul kita berserah diri pada Allah. Tapi kalau kita memilih-milih, beriman pada sebahagian, menolak sebahagian yang lain, ini menunjukkan bahwa kita apa? Kita bukan orang-orang yang benar-benar beriman dan berserah diri kepada Allah, tapi kita mengikuti hawa nafsu kita dalam beragama. Kemudian kita mengatasnamakan agama atas perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, termasuk penyimpangan kita. Nah, kalau kita renungkan Ustaz Afan sama-sama di sini. Kira-kira yang terjadi pada Bani Israel, yang Allah peringatkan kepada mereka, terjadi nggak pada umat Islam? Terjadi. Kita saksikan Quran dibaca dengan suara indah, Quran dihafalkan. Tapi apakah Quran dijadikan sebagai pedoman hidup bagi kita? Tidak. Quran disisihkan, hanya diletakkan di rak-rak masjid, di rak-rak buku. Dibaca pada saat diperlukan, dihafal dan dibaca dengan suara yang indah pada saat sholat. Tapi Al-Quran ternyata diasingkan dari kehidupan umat. Seperti yang Allah ceritakan mengenai pengaduan Rasulullah SAW di hari kemudian nanti yang mengadukan umatnya. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul berkata mengadu kepada Allah, ya Allah, kaumku telah menjadikan Al-Quran mahjur, terasing, tersisi dan tersingkir. Walaupun mereka masih mengaku sebagai umat Islam, tapi ternyata Al-Quran tidak lagi menjadi pedoman buat kita. Yang menjadi pedoman sebagai pengganti adalah apa-apa yang ditulis, yang dikumpulkan oleh manusia. Padahal yang datang dari Allah merupakan kebenaran yang pasti, yang tidak meragukan. Afwan Ustaz, ini kisah Yahudi di dalam Al-Quran itu kan banyak sekali. Iya. Yang memang seharusnya menjadi tamsil ibroh bagi kita kaum muslimin. Nah, seandainya kaum muslimin ini diturunkan zaman dulu gitu, dan Yahudi sekarang, tentu yang dibicarakan di dalam Al-Quran itu kaum muslimin dengan beraneka macam pelanggarannya. Karena kaum Yahudi ini adalah lebih dahulu, maka yang dibuat Allah tamsil di dalam Al-Quran adalah bangsa kaum Yahudi. Tetapi perilakunya juga sama dengan kita umat muslim juga. Nah, dengan demikian kiranya tepat sekali Allah menyuruh kita supaya adil menghukumi Ustadz itu. Karena banyaknya kaum Yahudi yang diterangkan oleh Allah, seolah-olah yang terjustis dan hukum bersalah itu kaum Yahudi. Padahal kita itu ya sama aja dengan kaum Yahudi Ustadz gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisah umat Yahudi ini. Tujuannya agar menjadi pelajaran, peringatan bagi kita untuk tidak mengikuti langkah mereka. Dan Nabi sudah mengingatkan, la tattabi'unna sanana man qablakum hadwal qudzati bil qudza. Kalian akan ikuti jejak langkah umat-umat sebelum kalian. Para sahabat bertanya, apakah mereka ahli kitab sebelum kita? Nabi mengatakan siapa lagi kalau bukan Waman. Jadi penyimpangan yang terjadi pada Bani Israel, baik umat Yahudi maupun Nasraninya, secara khusus ya, yang banyak melakukan pelanggaran kejahatan umat Yahudi. Ya. Mereka dalang di balik berbagai macam kerusakan yang berlangsung, sebagaimana yang kita saksikan pada saat ini, dengan lobby-lobby mereka yang menghalalkan segala cara. Mereka halal melakukan kezaliman pada bangsa-bangsa yang lain, walaupun haram
mereka lakukan terhadap sesama mereka. Mereka boleh menipu orang lain, ya, tapi tidak boleh menipu Bani Israil. Sebagaimana yang diterangkan Al-Quran. Kita akan bacakan nanti. Jadi dalam memahami Al-Quran ini jangan mengatakan bahwa ayat ini khusus untuk orang Yahudi. Ayat ini khusus untuk orang musyrik. Ayat ini khusus untuk orang Nasrani. Tidak. Al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khusus as-sabab. Tapi yang menjadi patokan dalam memahami Al-Quran adalah umum al-lafzi. Lafadznya secara umum, ya. Siapa saja yang tercakup dalam ayat tersebut, walaupun apa? Bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, tapi dengan karakter yang sama, dengan perangai yang sama, maka dengan sendirinya peringatan yang jatuh pada orang Yahudi, jatuh juga pada kita kaum muslimin bila kita mempunyai perilaku yang sama. Jadi jangan mengatakan, ini ayat untuk orang-orang Yahudi, bukan untuk kita. Ini ayat untuk orang-orang kafir, bukan untuk kita. Kamu tidak memahami Al-Quran. Quran ini pedoman hidup yang membimbing kita menuju kehidupan yang lebih lurus. Untuk membuat kita tidak terperangkap dalam perangkap-perangkap kehidupan orang Yahudi. Allah ingatkan kita, ini kisah mereka. Kalian ingin mengikuti jejak langkah mereka, Allah akan masukkan bersama mereka. Kalau ingin mengikuti petunjuk Al-Quran, mengikuti Rasul dan orang-orang yang beriman, Allah akan satukan kalian. Oleh karena itu, Allah sebutkan bahwa pengikut Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat tinggi-tinggi di atas umat yang lain. Ya Isa bin Maryam dalam surah Al-Imran. Ya Isa, inni mutawafika wa rafi'uka ilai wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Wahai Isa putra Maryam. Ya Isa, enggak disebutkan Maryam. Ya Isa. Idh qala Allahu ya Isa, inni mutawaffika. Ketika Allah berkata pada Isa bahwa aku akan mewafatkan kamu. Wa rafi'uka ilai, aku akan mengangkatmu ke sisiku. Wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Dan mensucikan engkau dari orang-orang kafir dan apa-apa yang mereka lakukan dari berbagai macam makar. Kemudian wa ja'ilul ladina taba'uka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan akan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Lalu kita bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan pengikut Isa itu yang sekarang mengikuti agama Nasrani? Bukan. Yang mengikuti Isa yang mengikuti apa yang beliau bawa. Beliau membawa ajaran tauhid, bukan ajaran trinitas. Beliau mengajak kita berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita dan Tuhannya Isa ibnu Maryam. Maka yang dimaksudkan dengan pengikut Isa yang mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Allah kepada Isa. Dan apa yang disampaikan Nabi kita, kelanjutan dari apa yang disampaikan oleh Isa, menegaskan apa-apa yang beliau sampaikan. Begitu juga ketika Allah menegaskan ya, bahwa pengikut Ibrahim yang sebenarnya itu bukan mereka yang mengaku Yahudi maupun Nasrani. Pengikut Ibrahim yang sebenarnya yang mengikuti Ibrahim dan jejak langkahnya. Ketika orang Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim beragama Yahudi, orang Nasrani mengatakan Ibrahim beragama Nasrani, Allah mengatakan apa? Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani, tapi dia seorang yang hanif, orang yang lurus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa bercampur dengan kesyirikan. Wa ma kana minal musyrikin. Lalu Allah bertanya pada ahli kitab, ya ahlal kitabi, lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di afala taqilun. Wahai para ahli kitab, kenapa kalian berdebat, berbantah-bantahan mengenai Ibrahim? Yahudi mengatakan Ibrahim beragama Yahudi, Nasrani mengatakan Ibrahim beragama Nasrani. Padahal Taurat diturunkan oleh Allah setelah Ibrahim berlalu kembali ke sisi Allah. Jadi kalau kalian mengatakan Ibrahim beragama Yahudi atau Nasrani tidak benar. Karena Ibrahim lebih dulu sebelum adanya Yahudi, bahkan sebelum adanya Israel, sebelum adanya Taurat. Maka Allah mengatakan, Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uh. Orang yang paling patut mengaku Ibrahim, yang diterima oleh Allah, yang mengikuti Ibrahim.
Kemudian wahadzan nabi, dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pengikut Ibrahim. Walladzina amanu, dan orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'min, dan Allah adalah wali orang yang beriman. Jadi Allah bukan walinya orang Yahudi, bukan walinya orang Nasrani, bukan walinya juga orang-orang Arab, ya. Tapi walinya orang yang beriman. Siapa saja yang beriman dari orang-orang Yahudi, dari Bani Israel, siapa saja yang beriman dari bangsa Arab, siapa saja yang beriman dari bangsa Indonesia, semua orang-orang yang diakui sebagai pengikut Ibrahim, pengikut Musa, pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah berkata kepada apa? Kepada Bani Israel, kepada para ahli kitab, ya ahlal kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Wahai para ahli kitab, kalian ini lastum ala syai', tidak berpijak pada sesuatu apa? Yang apa? Yang benar, tidak berpijak pada satu pijakan yang benar. Hingga kalian apa? Menegakkan kitab Taurat, Injil, dan apa yang Allah turunkan kepada kalian, menunjuk kepada Al-Quran. Jadi, lastum ala syai'. Kalian ini nggak ada apa-apanya sama sekali. Tidak akan punya kekuatan dan punya pijakan hingga kalian menegakkan Taurat, Injil, dan apa yang Allah turunkan kepada kalian. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Ketahuilah sesungguhnya apa yang Allah turunkan kepadamu wahai Rasulullah akan menambahkan sebahagian besar dari mereka apa? Tughyanan, pembangkangan, wa kufra, dan keingkaran. Jadi kebanyakan mereka ini ketika menerima kebenaran yang Allah sampaikan kepadamu wahai Rasulullah, disampaikan pada mereka, bukan menambah mereka beriman, kesombongan mereka menolak, bahkan semakin menjadi-jadi. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin, maka jangan kamu berduka atas orang-orang yang kafir. Ini merupakan sebahagian karakter Bani Israel yang Allah ceritakan. Bahkan Allah ulangi sebagian dua kali. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra, pada ayat ini dan beberapa ayat sebelumnya. Ini menggambarkan bagaimana pembangkangan, penentangan, kesombongan, keingkaran Bani Israel. Semua ini karena apa, Ustaz Alfan? Karena apa kira-kira? Bagian. Betul bagian, tapi ada penyebabnya. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Yang menyebabkan mereka berani menjadi-jadi, mereka beranggapan bahwa mereka ini anak-anak kesayangan Allah. Apapun yang mereka perbuat, mereka lakukan, Allah tidak akan menghukum mereka. Hingga mereka berani melakukan kejahatan, memutarbalikkan ayat Allah, menempatkan bukan pada tempatnya, karena mereka beranggapan apa? Mereka merupakan keturunan dari nabi-nabi, dari rasul-rasul, bahkan penguasa-penguasa di muka bumi. Semua ini menunjukkan bahwa Allah cinta pada mereka. Maka apapun yang mereka lakukan, mereka tidak akan dihukum. Seandainya dihukum masuk neraka, paling hanya beberapa hari. Wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan tersentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Allah tanya, qul attakhadtum indallahi ahdan. Memangnya kalian sudah buat perjanjian bersama Allah? Falan yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Dan Allah tidak akan menyalahi janjinya terhadap kalian, apa kalian berbicara atas nama Allah tanpa dasar pengetahuan. Nah, kita perhatikan ya, anggapan atau klaim seperti ini mencelakakan Bani Israel, begitu juga mencelakakan kaum muslimin. Mereka merasa cukup menjadi orang Islam, cukup mereka memperingati Maulid, ya, membaca nasyid, mengungkapkan cinta mereka kepada Rasul. Apapun yang mereka perbuat, mereka akan menerima syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini semua sebetulnya merupakan apa? Budaya Bani Israel yang mereka ikuti. Atau perangai Bani Israel, karakter mereka yang menular kepada kita. Oleh karena itu, Ustaz Alfan, di tengah-tengah kaum muslimin ada pandangan bahwa orang Islam itu bagaimanapun juga tidak akan kekal dalam api neraka. Mereka akan masuk neraka beberapa hari, kemudian mereka dicuci, atau beberapa tahun. Saya ingat punya pengalaman ketika satu hari seorang mau masuk ke dalam Islam. Lalu yang menjadi pembimbing di Masjid Istiqlal pada saat itu mengatakan, kita ini beruntung orang-orang Islam.
tidak akan kekal dalam api neraka. Kalau masuk neraka paling cuma setahun, 2 tahun, atau 100 tahun, setelah itu akhirnya akan masuk ke dalam surga. Coba renungkan ungkapan dan kata-kata ini. Kita paling hanya akan berdiam 100 atau 200 tahun. Satu hari di sana sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kita. Kira-kira kaum muslimin sanggup untuk menahan derita tersebut? Ada nggak dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa umat Islam akan masuk neraka dulu, kemudian setelah itu mereka akan dipindahkan ke surga? Ada nggak? Yang ada adalah klaim dan ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa kami tidak akan sama sekali tersentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari. Tapi kalau dalam Al-Quran, orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh sebelum datangnya detik sakaratul maut, memperbaiki dirinya, Allah akan hapuskan semua dosanya. Tapi kalau orang-orang, walaupun dia orang Islam, sampai akhir hayat, pada saat sakaratul maut, baru dia akan bertaubat, tidak akan diampuni oleh Allah. Walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtu al-an waladzina yamutuna wa hum kuffar. Dan taubat tidak akan diterima dari orang yang melakukan berbagai macam kejahatan, perbuatan dosa, pada akhir hidupnya sakaratul maut dia mengatakan sekarang saya bertaubat. Demikian pula dari mereka yang mati dalam keadaan kafir. Jadi taubat tidak akan diterima dari dua golongan. Satu, orang katakan muslim melakukan kejahatan, perbuatan dosa, pada akhir hidupnya pada saat sakaratul maut dia bertaubat. Atau orang yang mati dalam keadaan kafir. Tapi kalau orang yang beriman sebelum sakaratul maut dia bertobat, memperbaiki diri, taubatnya akan menghapuskan dosa-dosa yang lampau. Jadi tidak harus masuk ke dalam api neraka dicuci. Allah ini tidak haus untuk menyiksa hambanya. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Rahman dan Rahim. Tapi kalau yang mau mampir ke neraka ya silakan. Tapi kalau ada yang berminat mampir ke neraka, mau jalan-jalan, mungkin lihat artis, lihat mereka-mereka yang mengadakan konser dalam api neraka, ya kita nggak bisa menghalangi dalam masalah ini. Kalau ungkapan innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharrir itu kalau dihubungkan walaisati taubatu lilladzina itu apa korelasinya? Yugharrir itu kan sakaratul maut. Maksudnya Allah terima taubat seseorang selagi belum berada pada detik-detik sakaratul maut. Karena yugharrir itu menggambarkan derita orang yang meninggal dunia. Tapi kalau dia sebelum sakaratul maut dia bertaubat, memperbaiki diri, berusaha menyusul keburukan dengan kebaikannya, semaksimal kemampuannya. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza ja'aka alladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Allah mengatakan kepada Rasulnya, kalau ada orang yang beriman datang ke hadapanmu wahai Rasulullah, beriman kepada ayat-ayat kami, katakan salamun alaikum, salam sejahtera bagi kalian. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah telah menuliskan, mewajibkan atas dirinya. Bukan orang lain terhadap Allah, tapi Allah yang mewajibkan atas dirinya untuk bersikap penuh kasih sayang. Siapa? Siapa saja di antara kalian yang berbuat yang berbuat keburukan, berbuat dosa. Bijahalah, atas dasar jahalah, kemudian dia memperbaiki dirinya, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang dimaksudkan dengan jahalah ini apa? Sering orang beranggapan yang dimaksudkan dengan jahalah ini lawan dari tahu. Lawan dari ilmu, mereka anggap jahalah padahal tidak benar. Lawan dari ilmu itu jahlun. Kalau jahalah, lawan dari al-hilmu. Jadi al-jahalah biddul hilmi, bukan biddul ilmi. Karena kalau orang berbuat dosa dalam keadaan bodoh, dia nggak tahu, nggak dihukum Allah Ta'ala. Kalau orang puasa, dia makan tanpa disadari bahwa dirinya puasa, Allah jadikan itu hadiah buat dirinya. Bahkan kalau dia berkumpul sama istrinya tidak sadar puasa, nggak batal puasanya. Tapi ini maksudnya dengan jahalah di sini. Jadi wazan jahalah atau fa'ala di sini mirip dengan apa? Dengan kata apa? Safaha. Soghor. Soghura yasghuru artinya apa? Artinya kecil. Tapi kalau soghira yasgharu soghoran adalah hina. Soghir artinya hina.
Minas saghirin, bukan saghirin. Minas saghirin menggambarkan, ini beda antara saghir sama saghir. Kalau saghir kecil, kalau saghir hina. Saghar hina, kalau sighar kecil. Begitu juga. Kalau jahal adalah kebodohan, di mana orang tidak tahu sesuatu. Kalau dia melakukan sesuatu atas dasar kebodohan, dimaafkan. Tapi kalau jahala di sini, artinya apa? Orang yang terpelosok mengikuti hawa nafsunya. Padahal dia tahu bahwa ini perbuatan yang tidak benar. Jadi melakukan dosa bijahala karena lemahnya, di hadapan hawa nafsunya, dia ikuti bujuk rayu syaitan. Seperti yang dilakukan Nabi Allah Adam ketika melakukan dosa bukan karena nggak tahu. Tapi dilakukan atas dasar jahala. Dia terpedaya, tertipu oleh bujuk rayu syaitan, padahal Allah telah memperingatkan dirinya. Jadi wazan fa'ala di sini untuk kata al-jahlu menjadi jahala, beda artinya dengan al-jahlu. Kalau al-jahlu lawan dari tahu, sedangkan jahala menggambarkan orang-orang yang diperdayakan, ditipu oleh syaitan, padahal dia tahu bahwa ini merupakan perbuatan yang tidak benar. Jadi Allah dengan tegas mengatakan kataba ala nafsihi rahmah. Seandainya seorang hamba datang dengan dosa seberat gunung, ya, kemudian datang kepada Allah menyesal, memperbaiki dirinya, memperbaiki juga cara hidupnya, mengubah semua yang dilakukan sebelumnya, dari keingkaran menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang dilakukan sebelumnya dengan taubat ya Allah hapuskan. Selagi belum berada pada detik-detik sakaratul maut. Maka para pendengar Rasil yang dirahmati Allah, demikian pula para pemirsa TV Rasil, jangan sekali-kali mengharapkan untuk mampir ke neraka. Nggak enak. Tapi mohon pada Allah ampunannya yang menyeluruh, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke dalam rahmatnya dan dibebaskan dari adab. Itu yang didambakan oleh orang yang beriman. Adapun yang beranggapan bahwa mereka akan mampir ke dalam api neraka dicuci beberapa hari, itu orang Yahudi. Tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa orang yang beriman, yang bertaubat dari dosa mereka akan mampir ke dalam adab api neraka. Coba kurang apa rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Nah, kalau kita lanjutkan kembali Ustaz Alfan, cerita dan kisahnya mengenai Bani Israel yang begitu banyak dalam Al-Quran. Dan insya Allah kita masih akan melanjutkan berbicara mengenai kisah Bani Israel dalam Al-Quran, karena ini berhubungan dengan kita. Apa yang dilakukan Bani Israel pada saat ini, sebetulnya telah kita lakukan umat Islam, bahkan bangsa Arab, ya, di mana Nabi diutus dari mereka. Mereka yang berdiam di dua tanah suci kita temukan ternyata melakukan kejahatan yang tidak kalah dengan apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Kalau orang-orang Yahudi melakukan, katakan, pembantaian terhadap rakyat Palestina, berapa jumlah kematian di tengah-tengah mereka? Berapa kira-kira Ustaz Alfan? Yang kemarin aja ya 200 sekian. Berapa lama mereka melakukan serangan? Bandingkan dengan apa yang dilakukan Saudi Arabia sama Emirat Arab terhadap apa? Rakyat Yaman. Dahulu mereka bersama-sama. Mereka mengatakan bahwa penduduk Yaman merupakan saudara sekandung mereka. Al-akh asy-syaqiq. Karena yang berdiam di Saudi Arabia kebanyakan merupakan orang-orang yang berasal dari mana? Dari Yaman. Jadi kita bertanya sekarang, ya, apa alasan mereka? Seandainya mereka mengatakan mereka itu Syiah, seandainya musyrik saja, orang di luar Islam, tidak boleh kita perangi tanpa dasar kebenaran. Bukan alasan karena perbedaan agama kita dibolehkan untuk membunuh dan memerangi satu kaum. Kalau mereka melakukan kezaliman, ya, baru kita dibenarkan untuk apa? Mengangkat senjata, menghentikan kezaliman. Maka Allah mengatakan, فَإِنْ تَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Kalau mereka menghentikan tindakan mereka, kezaliman mereka, maka tidak dibenarkan kita melakukan serangan kecuali pada orang yang zalim. Jadi alasan apa bagi Saudi Arabia, Emirat Arab mengerahkan pasukan mereka, begitu pula pesawat-pesawat tempur mereka, rudal mereka melakukan bombardemen terhadap rakyat Yaman? Setiap tetes darah bakal menjadi kutukan buat mereka semua. Jadi kita perlu mempelajari kisah Bani Israel. Karena kita temukan ternyata sekarang kaum muslimin yang ada, terutama sekali negara Arab kita jumpai, mereka telah mengikuti saudara-saudara sepupu mereka. Melakukan kejahatan bahkan lebih dahsyat daripada apa yang dilakukan oleh
oleh Yahudi terhadap rakyat Palestina. Tapi yang mengherankan kenapa pada kasus Yaman dunia berdiam? Kenapa pada kasus Yaman dunia berdiam? Apa sebabnya kira-kira? Di sini ada konspirasi yang luar biasa betul-betul. Terhadap Palestina kita saksikan dunia berbicara, bahkan negara-negara barat ikut berbicara. Tapi Yaman yang betul-betul mengenaskan, bagaikan anak yatim tidak ada pelindung bagi mereka. Kalau ada yang berani berbicara mengenai rakyat Yaman, mereka mengatakan kamu Syiah. Jadi banyak orang-orang Islam yang takut kalau sampai mereka terkena stigma yang negatif. Nah, kita sebagai kaum muslimin diperintahkan untuk berlaku adil. Dan kita, umat Islam, dilarang melakukan kezaliman seandainya kita katakan bersebelahan dengan negara yang penduduknya non-muslim semuanya. Apakah boleh kita melakukan kejahatan terhadap mereka? Tugas kita berdakwah. Berdakwah di tengah-tengah mereka, mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, mengenal Tuhan mereka yang sebenarnya. Kalau mereka tidak melakukan tindakan-tindakan agresi, kejahatan, kezaliman, dilarang kita untuk apa? Untuk memerangi mereka. Karena peperangan dalam Islam, sebagaimana yang diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran, hanya dibenarkan terhadap orang yang memerangi kita dan melakukan kezaliman. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian dan jangan kalian melampaui batas. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Maksudnya jangan mengganggu orang-orang yang tidak melakukan kezaliman. Oleh karena itu Islam yang dibawa oleh Nabi kita dan disampaikan oleh Al-Masih, oleh Nabi-Nabi dan Rasul sebelumnya, mengajak kita menuju kehidupan yang lebih lurus, di mana setiap manusia merasakan keadilan, merasakan hak-hak mereka, di samping menjalankan kewajiban mereka dan tidak melakukan kerusakan. Bahkan kezaliman jangankan terhadap manusia, terhadap binatang pun hewan diharamkan. Seandainya mereka berbeda agama, ayah ibu mereka sama dengan kita. Selagi dia menjadi orang yang baik, tetangga yang baik, bahkan seandainya dia mohon perlindungan pada kita, wajib kita lindungi. Sebagaimana dalam surat Taubah, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Kalau ada seorang musyrik mohon perlindungan pada kamu, lindungi dirinya. Kemudian apa? Bacakan ayat Allah sebagai apa? Sebagai ajakan kepadanya untuk apa? Untuk mengenal kebenaran. Diterima, tidak diterima, bukan menjadi tanggung jawab kita, kemudian antarkan dirinya kemana? Ke tempat yang aman bagi dia untuk dapat menjalani kehidupannya. Jadi Islam sama sekali tidak membenarkan pengikut-pengikutnya memerangi satu kaum karena perbedaan agama. Ini merupakan rahmat Islam yang amat indah. Tapi kalau terjadi praktek-praktek yang menyimpang dari sebagian kaum muslimin, ini bukan karena kesalahan Islam, inilah akibat kita mengasingkan Al-Quran dari kehidupan kita. Kita tidak ingin berbuat kezaliman, walaupun terhadap Bani Israel. Nah, yang dilakukan pemerintahan Zionis di Israel pada saat ini terhadap rakyat Palestina adalah kezaliman. Mereka mengklaim bahwa itu tanah yang dijanjikan untuk mereka. Padahal dulu ketika mereka diperintahkan untuk merebutnya, mereka menolak. Kemudian mereka melakukan berbagai macam kejahatan, kerusakan, hingga Allah menghukum mereka berulang kali. Oleh karena itu mesti diingat, Allah bukan menjanjikan kepada Bani Israel sebagai bangsa, tapi menjanjikan untuk yang beriman dari mereka. Adapun yang ingkar dan kafir, Allah kutuk mereka melalui lisannya Daud dan Isa ibnu Maryam. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israila ala lisani Daud wa Isa ibnu Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dikutuk, dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam karena mereka bermaksiat, menentang Allah, wa'tadaw, dan melampaui batas. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Oleh karena itu, terhadap kita kaum muslimin juga Allah tidak menjanjikan rahmatnya, kemuliaannya bagi kita hanya dengan mengaku sebagai orang Islam, tapi kalau kita beriman, taat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersatu di jalannya, baru janji Allah akan dipenuhi. Oleh karena itu bencana demi bencana yang melanda dunia pada saat ini. Begitu pula bencana yang melanda dunia Islam, kondisi dunia Islam yang lemah karena mereka berpaling dari Allah dan melanggar janji mereka. Oleh karena itu Allah tidak pernah berbuat aniaya, wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Saya kira mungkin
Cukup sampai di sini renungan kajian kita. Insya Allah masih akan berlangsung di masa akan datang. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Tema mengenai Bani Israel dan karakter mereka yang perlu kita pelajari. Ternyata ini bukan hanya menjadi karakter mereka, sekarang sudah menjadi karakter dari kita semua kaum muslimin tanpa kita sadari. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz Husain, Ustaz Alfan. Demikian tadi Ummul Quran dengan tema karakter Bani Israel dalam Al-Quran. Kita akan melanjutkan pada pekan depan insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz Husain, Ustaz Alfan. Insyaallah kita jumpa lagi. Saya Muhammad Krishna, kemudian juga Neza dan lain-lain. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.